kurang lebih 10-15 menit ke depan. Baik, terima kasih ini Mas Makrus atas kesempatannya. Tapi karena kemarin mendadak dan saya itu banyak kegiatan juga, jadi saya mungkin belum sempat bikin PPT yang lengkap gitu. Jadi saya nggak tampilkan ya, saya baca aja. Maksudnya saya sampaikan aja secara langsung aja ya, Mas. Nggak apa-apa kan ya? Boleh, Bu. Tapi kalau ada yang perlu saya tampilkan karena saya belum lengkap tadi bikinnya. Jadi saya mulainya dari mana nih Mas Makrus? Mau mulai dari apa terkait regenerasi dulu ya. Tadi kan pertanyaannya tentang regenerasi ya. Betul, betul. Baik, benar sekali bahwa seperti kenyataan yang selalu kita lihat lah ya dari keberadaan misalnya kalau kami dari MLKI ini melihat jumlah organisasi saja gitu, organisasi kepercayaan itu dari waktu awal-awal pendaftaran inventarisasi pada tahun 78, 80 ya, tahun 80-an itu terjaring bisa 300 lebih ya organisasi kepercayaan. Kemudian semakin tahun ketika ada reinventarisasi lagi pada tahun 2016 oleh Direktorat Kepercayaan itu tinggal jumlahnya 200-an, tinggal 280 atau gitu sekitar. Jadi ada penurunan. Nah, semakin ke sini ternyata penurunan lagi. Jadi terakhir kemarin tahun 2020 ketika mendata lagi tinggal jumlahnya 2021 ya jumlahnya tinggal 175 yang aktif ya. Mungkin ada yang tidak aktif tapi juga tidak bubar gitu kan. Jadi ini yang terhitung aktif pun itu aktifnya ada yang aktif sekali, ada yang dia masih ada cuma tidak aktif kegiatannya seperti itu sekitar antara 175 sampai 180 organisasi. Jadi dari situ kan terlihat bahwa regenerasi dari penghayat kepercayaan ini sangat minim sekali gitu ya, sangat kurang dan ini memang dipengaruhi oleh sejarah ya, sejarah masa lalu keberadaan kepercayaan di mana sejak zaman Belanda yang namanya pribumi itu kan dimarginalkan ya atau ditiadakan gitu ya dengan berbagai peraturan gitu yang misalnya menomorduakan pribumi. Nah, sedangkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan masa ini kan penghayat itu kan memang berasal dari bumi Indonesia ya, berarti warga negara Indonesia gitu kan ya, atau pribumi lah bisa dibilang. Itu ketika dia mendapat tekanan, kemudian tidak mendapat fasilitasi atau layanan ya dari pemerintah, tentunya mereka akan berpikir bahwa kalau saya pilih ini, saya tidak mendapatkan apa yang saya butuhkan gitu ya misalnya. Kemudian itu setelah Indonesia merdeka, itu diteruskan gitu ya dengan pemerintah Indonesia gitu, peraturan-peraturan itu tetap dijalankan bahkan ketika ada G30 SPKI itu kan sebetulnya lebih pada terkait politik ya kalau sudah itu. Tapi itu berimbas kepada keberadaan penghayat kepercayaan karena dianggap penghayat kepercayaan itu tidak beragama, sedangkan komunis itu juga tidak beragama, kemudian disamakan gitu ya. Dan kemungkinan juga ada misalnya karena zaman dulu itu kan orang tidak tahu ya apakah itu partai politik ini tuh berbasis komunis, berbasis apa. Tapi ketika mungkin dia memperhatikan ya atau gitu dengan rakyat, tentunya dia kan rakyat itu nggak berpikir bahwa oh ini ada jurusannya ini komunis, maunya ini kan nggak tahu. Jadi misalnya hanya ikut-ikutan gitu ya. Jadi sejarah-sejarah seperti itu membuat kemudian keberadaan kepercayaan ditiadakan. Dalam peraturan perundang Indonesia juga tidak bisa diakomodir, itu yang membuat kemudian tidak berkembang, secara organisasi pun semakin berkurang tentunya. Kenapa seperti itu? Karena kemudian kan orang-orang tua ini atau berpikir nanti anaknya seperti apa, tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, tidak bisa berkarir gitu ya, tidak bisa
mencapai cita-cita karena nggak bisa sekolah misalnya seperti itu. Jadi itu yang membuat kemudian sedikit demi sedikit terkikis keberadaan penghayat kepercayaan. Bahwa kemudian penghayat kepercayaan itu ya kalau dulu di data di Direktorat Kepercayaan kami mengaku misalnya organisasi ini dalam mendaftarkan itu kan mengaku warganya segini gitu ya, sehingga terjumlahlah sekitar 10 sampai 12 juta. Itu memang sebagai pengakuan dia sebagai penghayat kepercayaan gitu. Tapi kalau secara administratif tentunya tidak ada sebesar itu karena kan selama ini tidak pernah bisa tidak ada kolom kepercayaan. Jadi kemudian setelah ada pun tahun 2016 kita diakomodir dengan perjuangan yang lumayan penuh kesabaran, itu juga waktu itu masih di strap, jadi masih belum sepenuhnya gitu ya jadi itu yang membuatlah kendala-kendala seperti itu atau tantangan seperti itu yang membuat kemudian regenerasi tidak berkembang. Nah, dengan adanya Undang-Undang Kemendikbud tahun 2006, kemudian juga Permendikbud tentang layanan pendidikan tahun 2016 itu, kemudian kita itu memang menjadi momen bahwa saatnya kita untuk berani ya teman-teman penghayat itu berani menyatakan diri bahwa selama ini menyatakan bahwa kami tidak terlayani, nah sekarang sudah ada terlayani, walaupun mungkin ya masih ada yang menyatakan karena belum dijamin nanti kita ikut pendidikan kepercayaan, kemudian nanti bisa kuliahnya ambil pendidikan kepercayaan juga. Nanti belum tentu pas kerja bisa diterima juga. Nah, itu memang bagian dari perjuangan kita semua dan bersyukur juga bahwa pemerintah juga sudah mulailah ya memperhatikan untuk membuka akses-akses itu, akses di pendidikan di satuan pendidikan maupun di perguruan tinggi, kemudian menjadi ASN gitu ya, kemudian nanti ini menjadi Polri juga sudah bisa, kemudian menjadi mendaftar di TNI ini rencananya katanya di tahun ini atau di bulan ini ada pendaftaran untuk TNI itu juga sudah dibuka ada pilihan kolom kepercayaan. Nah, itu semua memang kita perjuangkan bersama supaya nanti para generasi muda itu menjadi percaya diri dan mau menjadi pejuang juga gitu loh ya. Memang agak sulit-sulit misalnya di awalnya ya nggak apa-apa itu harus kalau nggak ada yang mau sulit-sulit kan nggak akan terjadi. Dan perlu diingat juga ya Mas Markus bahwa kami ini penghayat kepercayaan hampir semua ya kalau saya mengenal penghayat itu tidak pernah berpikir gitu ya misalnya setelah kita diberikan akses untuk adminduk ya kan administrasi kependudukan, perkawinan, kemudian pendidikan, pekerjaan itu kemudian kita akan menarik-narik orang untuk menjadi penghayat gitu ya atau banyak-banyakan supaya kita jadi banyak bukan itu tujuan kami kan tujuan kami itu ya kami yang sudah penghayat ini diberi kebebasan juga untuk melaksanakan dan mengembangkan diri, hidup dengan nyaman gitu ya di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Bahwa kemudian nanti berkembang atau tidak itu adalah ya memang seperti itu karena kalau kita sesuai data itu kan hampir 10 sampai 12 juta. Harapan kami ya yang seperti sebanyak itu pun secara berangsur-angsur mau menyatakan diri. Tapi kami tidak pernah punya target bahwa ber-KTP kepercayaan itu harus banyak-banyakan. Intinya itu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran juga bahwa nanti ada istilahnya ada penghayatisasi misalnya gitu. Jadi karena saya dengar-dengar nih pasti ada yang berpikir seperti itu. Nah, kami tuh dari penghayat tidak pernah berpikir seperti itu karena kami menghayati ini kan tujuannya untuk bisa mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan gitu ya, menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Itu termasuk dalam perjuangan kita adalah membangun karakter bangsa. Bagaimana jati diri bangsa Indonesia ini adalah berjati diri yang manusia yang berbudi pekerti luhur gitu. Seperti itu sih Pak. Nah, untuk regenerasi sendiri dengan adanya pembukaan akses-akses pendidikan, kemudian pekerjaan, ini juga kami harapkan nanti regenerasi akan semakin berkembang. Dan memang fokus kami
lebih kepada generasi muda, karena dia kan generasi baru dengan akses-akses baru ini ada harapan-harapan baru seperti itu. Jadi memang kita harapannya ke depannya ini banyak juga misalnya program-program itu yang mengajak generasi muda lah untuk mulai tampil dan mulai berpikir harus seperti apa. Mungkin itu, Mas.